Bolehkah aku menyuruh Choi Han menggendong naga itu? Naga sepanjang 1 meter itu cukup berat. Tidak akan sesulit ini jika dia bisa mendapatkan kekuatan kuno yang disebut vitalitas jantung. Chale memegang erat-erat naga itu di tangannya, agar ia tidak membuangnya karena marah. Tidak mungkin ia bisa meninggalkannya di sini setelah menghabiskan seluruh upaya untuk menyelamatkannya. Naga itu terus saja mengawasinya. Pakaian hitam Chale mulai berlumuran darah naga itu. Setelah berlari melalui terowongan yang gelap dan sempit selama beberapa menit, Choi Han tiba-tiba memanggil Chale. Ada tembok di depan kita. Pukul bagian tengah tembok dengan kepalan tanganmu dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan terus berlari seperti yang telah kita bahas. Saya mengerti. Anak-anak kucing itu melompat dari bahu Choi Han dan mulai berlari. Choi Han mengerahkan tenaganya dan memukul bagian tengah dinding dengan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Buang, dinding itu hampir runtuh seketika, dan mereka dapat melihat langit malam. Mereka berada di luar gua. Kali ini, Chale memimpin sambil melihat sekeliling. Inilah alasan mereka membutuhkan alat pengganggu mana untuk bekerja di seluruh gunung. Fenian juga telah memasang alat perekam sihir di pintu masuk terowongan rahasia ini. Dia orang yang sangat teliti. Chale tidak tahu bertahan di mana pintu masuk ini berada, sehingga membutuhkan alat pengganggu mana untuk bekerja di seluruh gunung. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka harus keluar dari jangkauan alat perekam ajaib itu dalam 1 atau 2 menit ke depan. Namun, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Choi Han mengikuti di belakang Chale dan membuat jejak baru kehadiran mereka, atau menghapus beberapa jejak saat mereka lewat. Setelah bertahan hidup di hutan kegelapan sendirian selama sekian lama, ia ahli dalam membuat dan mengikuti jejak. Setelah berlari dari pintu masuk terowongan rahasia selama sekitar 2 menit, Chale melihat perhiasannya. Berhenti. Alarm yang berbunyi di area itu tiba-tiba berhenti berbunyi. Alat pengganggu mana telah berhenti bekerja. Gelombang. Chale menarik napas dalam-dalam, menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Perisai yang tak dapat dihancurkan di sekeliling jantungnya semakin kuat setiap kali jantungnya berdetak seperti itu, untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi darurat. Saya tidak punya rencana untuk menggunakannya saat ini. Namun, Chale belum berencana menggunakan perisai ini. Setelah membebaskan naga ini dan mengucapkan selamat tinggal kepada Choi Han di kota berikutnya, ia berencana untuk mendapatkan kekuatan kuno, vitalitas hati, untuk memperkuat perisai ini. Baru setelah itu ia akan menggunakan perisai itu. Sekarang setelah dia sempat melihat sekeliling, Chale melihat ke bawah ke arah naga itu. Dia lalu mulai tersenyum, menatap pemberontak itu hilang, dan naga itu menatap langit malam dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya naga itu melihat sesuatu selain dinding gua dalam 4 tahun hidupnya. Chale mengerti apa yang dirasakan naga itu, dan ingin memberikan waktu lagi, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Ia meletakkan naga itu di atas rumput dan terus memagarinya. Naga itu membalasnya, matanya sekali lagi dipenuhi kemarahan dan kebencian, sambil menutupi tubuhnya dan tampak siap menyerang. Tidak heran dia terus berada disiksa selama 4 tahun. Dia tidak akan menyerah sedikit pun. Itulah penciptaan Chale secara pribadi menyukai naga ini. Naga itu berbeda dari dirinya. Tumbuh besar dengan penyiksaan sebagai anak yatim. Chale, Kim Rok-soo, telah menyerah. Setelah itu, dia tidak ingin menjadi tokoh utama dalam cerita, seperti Choi Han. Setelah menyerah di tempat yang ia sebut rumah, ia merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan dunia. Chale memastikan naga itu sedang mengawasi, lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan dan beberapa alat pemotong berbentuk gunting. Ada banyak segel sihir pada kedua bilah pisau untuk memotong. Ia kemudian mengenakan sarung tangan anti listrik. Pemotong ini adalah salah satu dari 2 barang yang harus disewa atas nama Bilos. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda pinjam dengan uang. Saya tidak tahu mengapa Anda membutuhkan ini. Tetapi, Tuan Muda, saya berharap melihat Anda hidup-hidup di ibu kota. Kau pikir aku akan mati? Yang aku tahu hanyalah bahwa kamu berencana untuk membuat singgungan. Diam. Chale sedang memikirkan percakapannya dengan Bilos, sebelum menyadari bahwa lingkungan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Choi Han sedang menatap pemotong itu dengan mata yang kacau. Sementara saudara-saudara kucing itu telah menjauh dari Chale dan bersembunyi di belakang Choi Han. Naga itu masih saja menatapnya. Chale mendecak lidahnya mendengar jawaban mereka dan mendekati naga itu.
Rantai pembatas mana terbuat dari sesuatu yang mirip dengan karet. Jika terbuat dari logam, tidak akan memuat naga yang sedang tumbuh. Itulah sebabnya rantai itu terbuat dari sesuatu yang elastis. Dia lalu mencengkeram leher naga itu. Tersiap, anak-anak kucing itu menarik napas dalam-dalam. Namun, Calais mengabaikan mereka sambil terus maju, karena lebih baik melakukan ini secepat mungkin. Pisau tajam itu mengarah ke leher naga itu. Pisau tajam itu bersinar di bawah sinar bulan, dan naga itu hanya memperhatikan mata Calais. Mata Calais tanpa emosi dan damai. Naga itu menutup matanya. Pada saat itu, mereka semua mendengar suara retakan seperti sesuatu yang terpotong. Mendes, rantai pembatas mana yang menimbulkan percikan api di tangan Calais? Apa yang sedang kamu lihat? Calais mencibir naga yang telah membuka matanya kembali untuk menatapnya dan melepaskan salah satu sarung tangan dan menyerahkannya kepada Choi Han. Choi Han mengenakan sarung tangan itu dan Calais menyerahkan rantai kepadanya sebelum mengeluarkan ramuan dari sakunya. Ramuan itu bermutu tinggi, bahkan harganya cukup mahal untuk dibeli. Calais merasa bersalah karena meminta uang saku beberapa hari terakhir sebelum dia pergi. Calais mendecak lidahnya dan menatap tajam ke arah naga itu. Tahukah kamu berapa banyak uang yang kuhabiskan untukmu? Naga itu bisa mendengar kata-kata yang sama yang sering didengarnya. Dia sudah mendengarnya hampir setiap hari sejak dia lahir. Kenapa kamu tidak mendengarkanku ketika aku menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Kurasa kamu perlu memukul lagi. Lalu dia memukul. Mereka berkata bahwa dia perlu berhenti berpikir sendiri dan mendengarkan mereka sementara mereka terus memukulinya. Namun, karena aku sudah menghabiskan banyak uang untukmu, lebih baik kau sembuh dengan benar, dasar bodoh. Naga itu tidak merasakan sakit apapun. Calais menuangkan sekitar setengah ramuan itu ke punggung naga, dan menuangkannya ke mulut-mulut. Untungnya, naga itu tidak menolak, dan menelannya. Setelah beberapa menit, Calais baru bisa berpikir bahwa itu benar-benar seekor naga. Mana, yang setara dengan jantung naga dan sumber dari semua kekuatan, mulai bergerak di dalam tubuhnya. Semua luka di tubuh naga itu seketika menghilang, dan aura biru yang nampaknya adalah mana naga itu yang mengelilingi tubuhnya seperti angin. Perubahan yang terjadi dalam sekejap ini membuat Calais berpikir tentang betapa menakutkan dan kuatnya keberadaan naga di dunia ini. Hai, naga itu seharusnya tidak punya alasan untuk terluka lagi. Naga pintar itu sepertinya mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya, karena matanya kembali hidup sepenuhnya. Calais melangkah ke arah naga itu. Bayi naga itu tertutup sambil terus mengamati Calais. Calais mengabaikan naga itu dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Calais mulai tersenyum sambil menatap naga yang tetap diam. "Aku tahu kau bisa berbicara bahasa manusia. Kau adalah seekor naga, makhluk paling cerdas dan terkuat di dunia." Calais bertanya sekali lagi, "Apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu bebas?" Naga itu mulai berbicara. Naga itu benar-benar tahu cara berbicara bahasa manusia. Ia jauh lebih pintar dari manusia. Tidak mungkin dia tidak mempelajari bahasa manusia dalam 4 tahun terakhir. Naga itu bisa merasakannya di dalam hatinya. Dengan kekuatan saat ini, ia bisa dengan mudah membunuh pria di depannya. Ia takut pada pria di belakangnya, tetapi ia bisa lolos hidup-hidup. Ia telah mendapatkan kekuatan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Itulah sebabnya sang naga akhirnya mengatakan hal yang telah dipikirkannya berulang-ulang selama 4 tahun terakhir. Namun, ini adalah pertama kalinya ia mengungkapkan dengan lantang. "Aku akan hidup, dia akan hidup, apapun yang terjadi. Aku akan pergi, dia akan pergi dari sini." Dia mengungkapkan pikiran batinnya. "Aku tidak akan dijinakkan." "Ya, kamu benar." Calais mengatakan naga itu benar. "Kau seekor naga. Seekor naga, kau punya hak untuk hidup bebas." Bahkan seekor naga berusia 4 tahun lebih kuat dari kebanyakan hewan di dunia. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk bertahan hidup sendiri, dan, biasanya, naga sangat mandiri dan sombong. Mereka biasanya ingin membuat sarang mereka sendiri setelah berusia sekitar 2 tahun. Itu benar-benar berbeda dengan manusia berusia 2 tahun. Calais menatap mata sang naga, yang masih tidak mempercayai manusia, dan mulai berbicara dengan tegas. "Aku tidak akan merawatmu." Calais tidak punya alasan untuk menjaga sesuatu yang lebih kuat darinya. Ada juga terlalu banyak potensi sakit kepala yang membuatnya tetap bertahan untuk membayar kembali bantuan Calais.
Berbeda dengan anak-anak dari suku kucing, On dan Hong, seekor naga berada di luar batas kemampuan Chale. Naga itu tidak bisa mempercayai Chale. Pembohong, manusia pandai berbohong. Kini terlihat kemarahan di mata sang naga. Namun, kemarahan itu tidak ditujukan kepada Chale. Naga secara alami lahir dengan banyak kesombongan. Kemarahan ini muncul dari tahun-tahun ketika kesombongannya diinjak-injak oleh manusia. Kurasa itu benar. Aku juga sering berbohong. Chale dengan mudah menerima kata-kata naga itu, dan terus berbicara. Hiduplah sesuai keinginanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya. Bayi naga itu mendongakkan kepalanya untuk melihat langit malam. Langit malam berbeda dengan kegelapan di dalam gua. Langit memang gelap, tapi masih ada cahaya. Aku benci manusia. Aku ingin bebas. Bagus. Chale bangkit dari tempat duduknya. Ia lalu mengeluarkan beberapa ramuan kelas menengah dan kantung kecil dari tas ajaibnya dan menaruh ramuan-ramuan itu ke dalam kantung sebelum menyerahkannya kepada sang naga. Tersembunyi bebas. Murid hitam naga itu membesar dan mulai bergetar. Namun, masih ada keraguan dan kebencian di matanya. Tentu saja, Chale tidak peduli. Ini seharusnya cukup. Dia memerdekakan naga itu, mengalahkan Fenian, menyelamatkan desa, dan membantu Choi Han memahami apa arti kebebasan berkat naga. Yang terpenting, dia tidak perlu bertanggung jawab atas naga itu. Dia bisa melihat dari matanya bahwa naga itu tidak ingin mengikutinya. Itu adalah kesimpulan yang sangat bagus. Chale berbicara kepada anggota kelompoknya dengan nada puas. Ayo pergi. Dia memunggungi naga itu tanpa penyesalan, dan mulai berjalan. Choi Han diam-diam mengikuti di belakang Chale dan fokus mengubah jejak mereka. Anak-anak kucing, yang ragu-ragu sejenak, melihat naga itu mengalihkan perhatian dari Chale sebelum mengikuti di belakangnya. Begitu saudara suku kucing itu berubah darinya, naga itu mengangkat kepalanya dan melihat mereka berjalan pergi. Aku benci manusia, mereka jahat. Entah kenapa, sang naga lebih memperhatikan punggung manusia, ras yang menyebalkan dan dibencinya, daripada langit malam yang dilihatnya untuk pertama kalinya. Hong perlahan mendekati saudara sesama On saat mereka mengikuti di belakang Chale. Nuna, aku pikir dia akan mengikuti kita. Aku juga berpikir begitu. Apakah aku akan mendapatkan adik laki-laki? Kelihatannya begitu. Anak-anak kucing itu berbicara satu sama lain, tetapi Chale mengejek dan membalas mereka. Tidak mungkin, naga sangat sombong dan tidak akan pernah mau berada di bawah manusia. Terlebih lagi, naga ini membenci manusia. Ekspresi On tampak tidak setuju. Jika seekor kucing memiliki ekspresi mengejek, mungkin itu adalah wajah On saat ini. Pada kekenyalan dan kekenyangan pelan. Saya kira tidak demikian. Hong menoleh ke belakang sebelum menyetujui kata-kata adiknya. Naga hitam itu masih melihat ke arah mereka. Hong kini yakin, naga ini akan menikmati kebebasannya sebentar, sebelum berbagi daging sapi di dekatnya di masa mendatang. Chale memerintahkan kedua anak kucing yang saling berbisik. Ambil kembali bola itu. Kedua saudara itu pergi mengambil bola itu agar mereka bisa makan lebih banyak daging sapi. Chale bahkan tidak melihat ke arah kedua saudaranya, sambil menamparkan bahu Choi Han. Kerjanya bagus. Hari ini seharusnya menjadi yang pertama kalinya Choi Han menyelamatkan sesuatu. Ada pertempuran dengan para bandit sebelumnya, tapi itu lebih melindungi daripada menyelamatkan. Tentu saja, peristiwa sebenarnya berubah dari penyelamatan penduduk desa dari naga dalam novel menjadi penyelamatan naga yang sebenarnya telah dibunuhnya dalam novel. Tetapi yang penting di sini adalah bahwa dia menyelamatkan seseorang. Chale Nim. Apa? Choi Han terdiam beberapa saat setelah memanggil nama Chale, sebelum akhirnya dia mulai berbicara sekali lagi. Bagaimana jika naga itu memutuskan untuk hidup sesuai keinginannya dan mengikutimu, Chale Nim? Itu tidak akan pernah terjadi. Bagaimana jika, hanya sekadar hipotesis? Hipotetis. Chale terdiam sejenak, sebelum menjawab dengan ringan. Saya tidak memikirkan tentang bagaimana jika atau masa lalu. Namun, entah kenapa, Chale tiba-tiba merinding dan menoleh ke belakang untuk pertama kalinya sejak menjauh dari naga itu. Untungnya, naga hitam tidak terlihat. Chale menghela nafas lega, sebelum kembali tertidur dan tertidur. Itulah alasannya dia tidak tahu bahwa naga itu menggunakan sihir untuk pertama kalinya agar tidak terlihat, dan duduk di ambang jendelanya untuk waktu yang lama sebelum pergi.
Naga itu memegang erat-erat kantong ramuan yang diberikan Chale kepadanya. Keesokan harinya, Chale hanya mengangguk santai ke arah Choi Han pagi ini dan mengambil segelas air dingin yang telah disiapkan Ron untuknya. Chale teringat apa yang dikatakan Ron sebelumnya, saat ia merasakan air dingin mengalir melalui tubuhnya. Tuan muda, tidak baik berjalan-jalan di malam hari. Ron sangat mengkhawatirkanmu. Pikirannya menjadi jernih, bahkan tanpa air dingin karena suatu alasan. Chale dengan hati-hati menaruh kembali air itu dan mulai berbicara kepada Choi Han. Kamu mengurus semuanya dengan baik. Ya, Chale Nim. Setelah Choi Han membawa Chale kembali ke penginapan, dia segera kembali untuk menghapus jejak mereka dan membuat serangkaian jejak palsu baru yang menuju ke arah barat. Miau, Chale melihat ke arah anak-anak kucing yang sedang makan dendeng dan menguap, dan mulai menjelaskan kepada Choi Han tentang kota yang akan segera mereka capai. Nama kota berikutnya adalah Puzzle City. Itulah titik tengah perjalanan kita. Setelah Anda keluar dari wilayah Henitus yang dikelilingi pegunungan, semua jalan beraspal baik dari kota kecil di wilayah Viscon ini hingga ke ibu kota. Itulah sebabnya wilayah Henitus aman sampai sekarang, meski agak menjengkelkan bagi para pedagang. Bahkan jika Anda memiliki banyak barang untuk dijual, akan sulit bagi para pedagang untuk bepergian membeli barang-barang tersebut jika jalannya rusak. Namun, para pedagang tetap bertahan karena jalannya sudah diaspal segera setelah mereka meninggalkan wilayah Henitus. Selain itu, jalan beraspal ini memungkinkan kekuatan-kekuatan berpengaruh di bagian timur kerajaan Rohan untuk sering berkumpul. Itulah sebabnya orang-orang di ibu kota dapat membahas banyak masalah di bagian timur, meskipun tidak ada bangsawan dengan pangkat lebih tinggi daripada Markis di bagian timur ini. Butuh waktu yang lama untuk sampai sejauh ini karena wilayah kami banyak pegunungannya, tetapi tidak akan butuh waktu lama dari sini. Puzzle City bukanlah titik tengah dalam hal jarak, tetapi dalam hal waktu. Tapi Chale Nim, apa? Saya pergi memeriksa Villa Viscon dalam perjalanan pulang. Dan, melihat ekspresi tenang Chale, Choi Han memasang ekspresi sedikit getir saat menjawab. Mereka semua tampak dalam keadaan kacau. Ada juga prajurit dan ksatria yang meninggalkan desa. Saya yakin mereka pergi untuk melapor. Setelah sadar kembali, mereka mungkin mengirim orang ke Venian dan menyelidiki area di sekitar gua. Namun, itu tampaknya bukan akhir dari laporan Choi Han. Namun, katakan saja, Chale mulai mengerutkan kening dan membalas Choi Han dengan lugas. Choi Han masih tampak memiliki ekspresi pahit, dan perlahan mulai berbicara. Sebagian rute keluar yang kami ambil dari gua itu hancur. Bahkan pepohonan, rumput, tanah, dan segala sesuatu di sekitarnya pun hancur berantakan. Celepuk, anak-anak kucing itu menjatuhkan dendeng yang ada di mulut mereka. Namun, Chale tetap santai. Aku yakin naga itu yang melakukannya. Choi Han hanya berdiri diam di sana. Chale melihat itu, dan mulai tersenyum sambil berdiri dari tempat duduknya. Meskipun baru berusia 4 tahun, naga itu masih sangat pintar. Ia tahu seseorang mungkin akan datang ke rute pelarian, dan mungkin memutuskan untuk meledakkannya. Karena naga juga sangat sensitif terhadap mana, ia mungkin menghancurkan semua yang ada di sekitarnya untuk menghancurkan peralatan sihir di area tersebut. Cukup bagus bahwa ia tidak membunuh semua orang yang pingsan. Mungkin ia menahan diri karena ia masih muda dan masih memiliki rasa takut. Begitu ya. Aku merasakan banyak mana di sana. Jangan meremehkan naga hanya karena ia kecil. Kau akan menyesalinya. Naga dikatakan sebagai hewan besar yang sangat kecil. Chale memuji dirinya sendiri sekali lagi karena meninggalkan naga itu alih-alih membawanya, sebelum mengajukan pertanyaan kepada Choi Han. Kamu boleh keluar sekarang. Apakah kamu akan tidur sampai kita pergi? Tidak, aku harus membantu Backrox. Siapa? Backrox? Chale tersentak kaget dan segera bertanya. Oh, kurasa kalian sudah dekat sekarang. Pada saat itu, Chale melihat Choi Han memiliki ekspresi tabah untuk pertama kalinya. Choi Han menjawab dengan sangat tegas. Tidak, kami tidak dekat sama sekali. Petik 2. Aku mengerti, baiklah kalau begitu. Chale membalas dengan ekspresi serupa di wajahnya, dan Choi Han membungkuk dalam diam sebelum keluar dari ruangan. Chale memberi perintah kepada Choi Han saat dia membuka pintu untuk pergi. Suruh Hans menyiapkan minuman saat kau keluar. Permisi, mata Choi Han terbuka lebar karena terkejut saat dia melihat kembali ke arah Chale.
Dia melihat ke arah Chale yang santai dan jam yang menunjukkan pukul 7 pagi. Chale dengan segar menjawab pertanyaan diam Choi Han. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang minuman untuk mengatasi mabuk? Choi Han pergi tanpa berkata apa-apa lagi, tetapi Chale tidak peduli. Bahkan On dan Hong menatapnya dan tampak bertanya apakah dia benar-benar akan mulai minum sepagi ini. Tetapi dia juga mengabaikan mereka, dan melihat ke cermin. Sungguh ekspresi yang indah. Wajahnya tampak sangat lelah, dan masih sedikit mabuk. Chale mengangguk puas, sebelum menuju ke lantai pertama. Seperti yang saya harapkan, pukul 7 pagi masih pagi, tetapi hari belum berakhir bagi sebagian orang. Wakil kapten berdiri di sana, tampak seperti dia tidak pernah minum tadi malam, dan sedang berbicara serius dengan seseorang. Chale bisa melihat Choi Han yang kaku di dekatnya. Itu karena orang yang berbicara dengan wakil kapten adalah salah satu ksatria yang dikalahkan Choi Han kemarin. Wajar saja jika dia bersikap kaku. Chale mendekati Choi Han, dan menendang kaki Choi Han. Kenapa kamu jadi kaku seperti itu? Ah, Choi Han tersentak sejenak mendengar bisikan Chale, sebelum tersenyum canggung dan menjawab balik dengan pelan. Saya pikir saya sudah menggunakan cukup kekuatan untuk membuat mereka tidak dapat bertarung selama sekitar 1 hari. Tetapi mereka bangkit dan bergerak jauh lebih awal dari yang saya duga. Saya pikir tubuh manusia jauh lebih lemah daripada yang sebenarnya. Saya kira saya bisa menggunakan lebih banyak kekuatan untuk melawan manusia di masa mendatang. Chale mengalihkan pandangannya dari Choi Han. Choi Han benar-benar cocok dengan model karakter utama normal yang dengan senang hati akan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya menuju keadilan. Ada juga makhluk lain yang berada di luar ekspektasi Chale. On dan Hong mengikutinya turun ke bawah. Anak-anak kucing itu menyeringai sambil mengibaskan ekor dan mengintip ke arah sang ksatria. Siapapun bisa melihat bahwa mereka menikmati situasi ini. Apakah aku yang paling pengecut di sini? Saat Chale memikirkan hal itu dan duduk di mejanya, pemilik penginapan membawakan sebotol alkohol kepadanya. Tuan muda, saya menyiapkan alkohol yang sama dengan yang Anda minum tadi malam. Orang tua, ada sesuatu yang terus muncul di pikiranku setiap kali aku melihatmu. Ya, Chale tersenyum pada lelaki tua yang gugup itu, dan terus berbicara. Saya pikir Anda adalah penjual yang sangat cerdas. Itu pujian, ini minuman yang sempurna untuk mengatasi mabuk. Pong, botol alkohol itu terbuka dengan suara menyegarkan, dan Chale segera menuangkan secangkir dan menenggaknya. Wajahnya langsung memerah. Chale sengaja membuat matanya hanya setengah terbuka, dan melihat ke arah wakil kapten. Wakil kapten masih berbicara dengan ksatria lainnya. Kemarin, kami mengadakan pesta untuk bersantai setelah perjalanan panjang sampai di sini. Semua orang minum dan bersantai. Tidak ada yang meninggalkan penginapan. Tapi aku masih tidak mengerti mengapa seseorang dari perkebunan Viscon ingin tahu tentang itu. Ksatria dari kediaman Markis tampaknya memperkenalkan dirinya sebagai seseorang dari kediaman Viscon. Ksatria itu tersenyum pada tatapan curiga wakil kapten, tetapi ksatria itu tetap menjawab dengan ekspresi serius. Ada pencuri yang membobol villa Viscon kemarin. Beberapa ksatria lain dan saya berjaga, tetapi kami kehilangan beberapa barang karena pencuri itu. Setelah mendengar bahwa orang-orang dari tanah milik Kaun Henitus ada di desa ini, kami datang untuk melihat apakah pencuri itu juga mencuri dari Kaun. Pencuri pantatku, yah, kurasa pencuri naga juga pencuri. Chale meneguk langsung dari botol sambil memikirkan hal itu. Pada saat itu, dia melakukan kontak mata dengan ksatria yang berada di villa Viscon kemarin. Apa yang sedang kamu lihat? Ksatria itu segera membungkuk dan mengalihkan pandangannya. Wakil kapten menatap Chale dengan canggung, sebelum mengeluarkan batuk palsu dan kemudian dengan percaya diri dan keras menjawab. Tuan muda kita minum karena harinya akan lebih baik jika dia minum di pagi hari. Lagi pula, itu adalah minuman untuk mengatasi mabuk. Dia adalah tipe orang yang minum untuk menyembuhkan mabuknya yang disebabkan oleh minum terlalu banyak pada malam sebelumnya. Chale melotot ke arah wakil kapten, karena dia tidak tahu apakah wakil kapten sedang mengejeknya atau mencari-cari alasan untuknya, sebelum meneguk minumannya lagi. Begitu ya, tuan muda yang menarik. Sang ksatria menanggapi perkataan wakil kapten dengan positif, sebelum dengan hormat membungkuk ke arah Chale. Saya rasa ini akan mengurangi kecurigaan mereka terhadap kita. Chale merasa mereka seharusnya tidak lagi punya alasan untuk dicurigai oleh ksatria Markis yang datang ke penginapan pagi-pagi sekali.
Naga itu kebetulan menghilang saat utusan Cale ada di sana, dan mereka akan pergi keesokan paginya, tetapi tidak banyak alasan untuk mencurigai mereka. Bawahan Fenian yang tersisa di sini akan memikirkan 6 pakaian berbintang yang dikenakan para penyerang, yang tampaknya mewakili organisasi tertentu, serta jejak yang mengarah ke barat. Namun, yang terpenting adalah mereka tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang seperti Cale, yang disebut sampah, akan mampu melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, saya doakan perjalananmu aman saat melanjutkan hari ini. Selain itu, tidak mungkin mereka bisa menahan putra sulung seorang pangeran untuk pergi saat mereka tidak bersama Markis, Fenian, atau bahkan Viscount. Terutama saat bangsawan itu menuju ibu kota atas perintah mahkota. Siapakah yang mengira bahwa seorang bangsawan yang minum-minum dalam perjalanan menuju panggilan kerajaan adalah orang yang normal?